Assalamualaikum, selamat datang di channel Seni dan Teknologi ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita kedatangan HP Vivo Y17s ya. Jadi kendalanya bisa kita lihat ya, di sini layarnya bergaris ya teman-teman ya. Oke, seperti inilah tampilan belakang dari HP Vivo Y17s. Jadi kendalanya HP ini datang ke counter mau mengganti layar LCD-nya ya, karena bergaris habis jatuh, kata orangnya seperti itu teman-teman ya. Nah, ini sangat jelas ya, kelihatan sekali untuk garis-garisnya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membuatkan tutorial bagaimana cara mengganti LCD Vivo Y17s dengan cara yang mudah dan tentunya benar ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya, namun tentunya seperti biasa teman-teman ya. Sebelum lanjut jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Ya siapa tahu kalian pengen mau mengganti sendiri LCD, jadi seperti inilah nanti caranya ya. Ikuti terus tutorial ini, semoga saja nanti bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, pertama yang perlu kita siapkan adalah plat tipis seperti ini atau silet atau bekas anti gores alasnya itu ya. Nah seperti ini teman-teman, ini bekas anti gores juga bisa, ini alasnya ya. Oke, selanjutnya kita membutuhkan juga ini ya, minyak kayu putih untuk mempermudah melunakkan lem yang ada di backdoor ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman ya, pokoknya disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Karena di sini kita tidak menggunakan blower ya untuk tutorial ini, jadi kita tambahkan minyak kayu putih ya, fungsinya untuk melunakkan lemnya ya teman-teman ya, yang ada di backdoor ya. Oke, langsung saja kita mulai ya, karena di sini tidak bisa dimatikan. Langsung saja kita kasih minyak kayu putih ya teman-teman ya. Ngasihnya dikit-dikit aja untuk buat selah pertama ya, untuk selah pembukaan gitu ya teman-teman ya. Yang perlu kita perhatikan di sekitar bawah kamera atau di lurusnya ini ya, tombol power ini ada fleksibel dari sidik jari atau fingerprint ya teman-teman ya. Untuk masuknya itu jangan terlalu ke dalam ya, untuk masuk platnya ya, atau siletnya teman-teman ya, agar tidak mengenai fleksibel dari sidik jari ya. Oke, kita sesetkan saja di pinggiran backdoornya teman-teman ya. Kita kasih minyak kayu putih dulu, lalu kita oleskan ke seputaran backdoor ya. Kita taruh saja di keramik seperti ini ya, jangan langsung dikasihkan ke HP-nya, nanti masuk semua ya. Nah seperti ini saja. Oke, nanti kan dia menyerap ya teman-teman ya. Oke, ini untuk pembukaan pertama kita menggunakan plat tipis atau silet juga bisa. Selanjutnya setelah ada selah atau celah, kita bisa gunakan plastik alasnya anti gores itu ya teman-teman ya. Oke, nah seperti ini saja ya. Oke, tetap hati-hati saat di seputaran tombol ya, atau di samping tombol power, karena ada fleksibel dari sidik jari ya atau fingerprint ya. Oke, ini kita kasih minyak kayu putih juga. Hanya seperti ini saja teman-teman ya, sangat mudah sekali, pokoknya pelan-pelan, jangan dipaksa ya teman-teman ya. Oke, kita putar saja seperti ini mengikuti backdoornya teman-teman ya. Kita sesetkan terus, jika kurang banyak kalian tambahkan lagi untuk minyak kayu putihnya, karena kita tidak menggunakan blower ya tutorialnya ya. Ya siapa tahu kalian pengen nyoba seperti inilah caranya membuka backdoor tanpa menggunakan blower ya. Kita tambahkan lagi minyak kayu putihnya. Oke, kita sesetkan terus ya, kita putar saja terus seperti ini. Jika susah kalian tambahkan lagi minyak kayu putihnya. Hati-hati tadi ya, di bawah kamera atau di samping tombol power, karena ada fleksibel dari sidik jari ya teman-teman ya. Kita percepat sedikit untuk prosesnya. Oke, ingat ya teman-teman ya, di seputaran di samping tombol power jangan terlalu dalam untuk masuk plastiknya atau siletnya atau plat tipisnya ya. Kita masukkan sekitar setengah senti saja ya. Selanjutnya tinggal kita buka saja setelah terbuka semua. Jika susah kalian bisa sesetkan lagi. Nah ini di seputaran tombol power atau di bawah kamera, hati-hati ya, karena ada fleksibel dari sidik jari ya teman-teman ya. Oke, kita tarik setelah terbuka semua atau terseset semua, sambil ditahan ya, walaupun kita tarik seperti ini, pokoknya hati-hati. Oke, takutnya nanti patah ya teman-teman ya. Oke, biasanya kalau yang sudah lama untuk backdoornya ini gampang terkelupas ya, namun ini belum, masih bagus. Nah ini bisa kita lihat ya, seperti inilah setelah terlepas, ini sangat tipis sekali, jadi harus hati-hati ya. Nah ini ada cacat sedikit ya, ini masih mending ya. Kalau biasanya kalau yang sudah mati lemnya itu banyak sekali yang terkelupas ya teman-teman ya. Oke, kita ratakan nanti lemnya ya, lalu untuk pemasangannya juga kita rapikan ya. Oke, selanjutnya kita bisa fokus pada HP-nya lagi ya. Nanti akan kita buka-buka bautnya teman-teman ya. Kita buka semua bautnya yang ada di mesinnya ya. Ini kita singkirkan dulu. Nah ini bisa kita lihat ya, ada fleksibel dari sidik jari ya, jadi jangan terlalu dalam untuk masuknya, nanti takutnya nyangkut di situ, nanti sobek ya sidik jarinya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita buka bautnya ya. Kita percepat untuk proses pembukaan bautnya teman-teman ya, biar tidak kelamaan ya.
Oke, kita lepaskan semua bautnya ya, kita percepat videonya. Oke, kita keluarkan dulu tempat kartu SIM-nya ya, SIM tray yang kita keluarkan dulu. Selanjutnya tinggal kita angkat saja frame-nya. Oke, pokoknya tetap harus hati-hati ya teman-teman ya. Tinggal kita lepaskan saja seperti ini, namun setelah terlepas jangan langsung ditarik ya, karena fleksibel dari sidik jari masih menempel di konektornya ya. Oke, kita gunakan kuku saja seperti ini. HP ini belum pernah dibuka, jadi ya sangat lumayan susah sekali ya untuk membuka selahnya ya teman-teman ya. Ambil selah dari tempat kartu ataupun dari tombol volume juga bisa. Oke, sudah terlepas. Nah, ini tinggal kita geser saja menggunakan kuku ya. Oke, selanjutnya jangan langsung ditarik ya setelah terlepas, karena fleksibel dari sidik jari masih menempel ya. Nanti kalau langsung ditarik nanti bisa sobek ya. Oke, nah ini kita lepaskan dulu ya untuk sidik jarinya. Ini kita angkat dulu untuk penutup dari mesinnya teman-teman ya. Oke, kita sisihkan saja seperti ini. Nah, ini kita angkat dulu untuk penutup dari mesinnya. Oke, nah seperti ini. Lalu kita lepaskan konektor dari fleksibel sidik jari. Oke, sudah terlepas. Selanjutnya tinggal kita ini ya teman-teman ya, kita lepaskan baterainya, lalu kita siapkan LCD-nya. Oke, kita lepaskan dulu ya. Ini kita lepaskan dulu konektor baterainya. Oke, selanjutnya tinggal kita lepaskan baterainya. Ini kita angkat ya, plastik yang warna hijau ini kita tarik, dan plastik yang warna bening kita tahan ya teman-teman ya, untuk cara melepas baterainya. Oke, hanya seperti ini saja ya. Oke, ini warna hijaunya kita tarik ya. Nah, seperti ini. Yang putih kita tahan ya teman-teman ya. Tetap hati-hati sambil ditekan atau ditahan ya. HP-nya dipegang yang kuat, jangan sampai nanti mental atau mencolot. Oke, hanya seperti ini saja. Oke, ini suaranya sangat merindukan. Ini crack, mantep, renyah. Oke, sudah terlepas untuk baterainya. Kita tarik, kita lepaskan plastiknya. Selanjutnya kita rapikan kembali plastiknya teman-teman ya. Oke, hanya seperti ini saja untuk proses pelepasan baterainya. Selanjutnya tinggal kita singkirkan dulu ya. Lalu kita lepaskan LCD yang lama yang masih menempel di HP-nya teman-teman ya. Oke, karena ini HP-nya, ini LCD-nya sudah rusak ya, jadi asal saja nggak apa-apa ya teman-teman ya, untuk melepas LCD yang lama karena memang udah rusak ya. Oke, dan LCD bekasan ini sekarang laku ya, sangat dicari. Untuk harga LCD rosokannya itu kalau di tempat kita ini sekitar 12 sampai 13 ribu ya teman-teman per kilo ya, untuk flex LCD bekasan ini ya. Walaupun dia remuk masih laku ya, dijual ya teman-teman ya. Oke, kita lepaskan dulu LCD-nya. Kita congkel saja menggunakan plat seperti ini atau menggunakan apa saja, yang penting tetap hati-hati jangan sampai sompel untuk frame-nya ya. Oke, kita congkel seperti ini teman-teman ya. Oke, kita percepat saja untuk proses pelepasannya LCD-nya, karena ya hanya seperti ini saja, sangat mudah sekali. Yang penting tetap hati-hati ya teman-teman ya. Kalau masih susah, kita bisa tambahkan minyak kayu putih lagi ya, kita taruh di atasnya, lalu kita oleskan saja di seputaran LCD yang lama ya. Oke, maksudnya jangan sampai terlalu kuat, masih nempelnya masih kuat soalnya ini ya. Kalau dipaksa nanti bisa sompel frame-nya teman-teman ya. Oke, selanjutnya tinggal kita congkel saja teman-teman ya. Oke, LCD yang lama sudah terlepas, ini kita sobek saja ya. Nah, seperti ini udah terlepas. Jangan sampai lupa masih ada penutup speaker itu nempel di LCD yang lama ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya nanti akan kita bersihkan sisa-sisa lem yang menempel di frame-nya teman-teman ya. Bersihkan sebersih mungkin ya teman-teman ya. Oke, kita bersihkan sisa-sisa lem yang menempel hingga sebersih mungkin. Nah, seperti ini kita percepat untuk proses pembersihannya ya, biar tidak kelamaan. Oke, setelah kita pastikan benar-benar bersih ya, selanjutnya tinggal kita pasang saja LCD-nya. Kita siapkan dulu LCD-nya teman-teman ya. Jadi alatnya hanya seperti ini saja ya. Jika kalian penasaran ingin belajar mengganti sendiri ya, hanya seperti ini saja teman-teman ya. Oke, kita siapkan dulu LCD-nya ya. Dan kebetulan di sini kita menggunakan merek Mito ya. Mito ini sudah sangat sering-sering digunakan para teknisi termasuk saya ya. Karena untuk yang aman tuh merek Mito ya teman-teman ya. Jika usernya atau pelanggannya minta di atasnya ya banyak pilihannya, seperti Pozi juga bagus, Senstar di atasnya sedikit. Oke, sekarang kita tes, kita pastikan LCD-nya normal. Jika sudah dipastikan normal, baru kita pasang semua teman-teman ya.
kita tes dulu sebelum kita pasang ya. Jadi misalnya kalian belinya online ya, di video saat unboxing lalu langsung dites ya teman-teman ya. Oke, jangan sampai lupa harus di unboxing, saat unboxing harus di video maksudnya, lalu dites ya teman-teman. Oke, kita tes dulu hingga benar-benar normal. Jika sudah dipastikan normal baru kita pasang ya. Oke, untuk proses pengetesannya kita percepat sedikit ya biar tidak kelamaan ya, karena nunggu loading juga ya. Nah, ini alhamdulillah LCD-nya tampil ya. Jika kalian minat atau ingin membeli LCD-nya, kalian klik saja di keranjang pojok video ya. Nah, ini LCD yang lama, nanti akan kita kumpulkan dan kita jual ya teman-teman ya. Lumayan soalnya sekitar 13.000 ya per kilo ya kalau di seputaran tempat kita ini ya. Kita percepat sedikit untuk pengetesannya ya biar tidak kelamaan. Oke, jika nanti setelah kita tes normal nanti akan langsung kita pasang anti gores dulu ya teman-teman ya. Kalau trik saya masang anti goresnya itu saat sebelum dipasang ya teman-teman ya. Jadi pastikan dulu LCD-nya normal. Jika memang sudah normal setelah kita tes lalu langsung saja kita pasang anti goresnya teman-teman ya. Oke, ini sambil kita tes kita scroll jika sudah dipastikan aman baru langsung kita pasang anti goresnya ya. Menurut saya pemasangan anti gores sebelum kita pasang itu lebih efisien ya, karena selain dia kuat saat kita proses penekanan memasang LCD-nya, dia juga nggak ribet ya. Soalnya kalau dipasang dulu itu ngilangin lem dulu, kadang-kadang ya lemnya kan kadang-kadang nempel di LCD-nya. Oke, bisa kita lihat ya di sini untuk tipenya Vivo Y17s ya teman-teman ya. Oke, kalau dipasang dulu, dilem dulu, kadang-kadang lemnya itu melebar kemana-mana, harus ngelap dulu, nanti lama nunggu rapinya teman-teman ya. Jadi setelah kita pastikan LCD-nya aman, lalu kita pasang dulu anti goresnya baru kita pasang LCD-nya teman-teman ya. Oke, ini sudah aman ya. Setelah kita tes ini sudah dipastikan aman, langsung saja kita matikan dan kita pasang anti goresnya, lalu kita pasang LCD-nya juga ya. Oke, kita percepat saja ya proses pemasangannya biar tidak kelamaan ya. Nah, ini sudah aman ya. Setelah kita tes seperti ini sudah dipastikan aman, jadi pastikan dulu LCD-nya benar-benar aman. Kalian pencet saja tombol power, lalu hidupkan lagi, pencet lagi. Kadang-kadang kalau yang LCD jelek itu dipencet tombol power biar dia bisa ngeblank ya teman-teman ya. Oke, ini agak ribet untuk mematikannya. Nah, seperti ini kita matikan dulu lalu kita pasang-pasang semua ya teman-teman ya. Oke, kita percepat ya untuk proses pemasangannya. Jadi pastikan framenya sudah bersih dari sisa-sisa lem ya. Kebetulan ini tadi kita sudah bersihkan sisa-sisa lemnya, lalu tinggal kita pasang semua ya teman-teman. Oke, kita pasang dulu anti goresnya ya. Saran saya gunakan anti gores yang statik ya teman-teman ya, lebih aman dan mudah pemasangannya ya. Oke, kita bersihkan dulu untuk ininya ya. Kita lepaskan plastik penutup dari segel anti LCD-nya. Nah, ini kita lepaskan dulu. Pastikan LCD-nya benar-benar bersih, tidak ada debu satu biji pun ya. Lalu langsung saja kita pasang ya teman-teman anti goresnya ya. Oke, nah ini kita lepaskan dulu, kita bersihkan sisi-sisinya karena kadang ada debu yang menempel ya. Kalau untuk pemasangan anti gores jenis statik ini sangat mudah sekali ya. Tinggal taruh langsung nempel dia teman-teman ya. Dia tidak menyerap debu ya. Oke, kita presisikan sepresisi mungkin ya. Jangan sampai miring. Untuk pemasangannya hanya seperti ini saja ya. Oke, pokoknya tetap hati-hati ya teman-teman ya. Disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham. Oke, kalau kita masang anti goresnya setelah pemasangan LCD, kadang-kadang kalau saya sendiri tuh membersihin sisa-sisa lem tuh sangat susah sekali ya. Bisa 10 hingga 15 menit baru benar-benar bersih ya teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat ya setelah dipastikan presisi, tinggal kita taruh saja dan dia bisa berjalan sendiri. Nah, ini kalau jenis statik itu enaknya seperti ini ya. Yang lama itu membersihin sisa-sisa lem, kalau ada lem di pinggir-pinggir kan kadang mengganggu ya teman-teman ya, harus kita bersihkan dulu sebersih mungkin ya. Oke, nah ini sudah sangat rapi sekali, baru tinggal kita pasang. Jadi bonusnya itu saat kita memasang LCD dia sudah ada anti goresnya, itu lebih aman ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya tinggal kita pasang-pasang semua ya. Ini sudah dipastikan rapi semuanya ya, lalu tinggal kita kasih lem saja di framenya, lalu di LCD-nya juga kita kasih lem ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti inilah ya cara aman ya memasang LCD ya. Nah, ini untuk alasnya tadi ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita siapkan framenya. Jadi pastikan kita sudah membersihkan sisa-sisa lem di framenya sebersih mungkin ya. Jangan sampai ada sisa lem sedikit pun, karena nanti efeknya itu ada putih di LCD-nya jika ada lem yang tersisa ya teman-teman ya. Oke, pastikan sudah benar-benar bersih ya teman-teman ya. Selanjutnya tinggal kita kasih lem,
hati-hati jangan sampai ketinggalan untuk penutup dari speaker atas atau yang di atas kamera depan ya. Kita bersihkan menggunakan sikat gigi seperti ini. Oke, jika dirasa sudah benar-benar bersih, selanjutnya kita kasih lem. Untuk lemnya kita menggunakan merek T7000, dan di sini juga kita siapkan, ini kita lepaskan plastik birunya teman-teman ya. Oke, kita lepaskan dulu. Nah, ini kita lepaskan, yang di fleksibelnya juga kita lepaskan ya, lalu kita tempelkan. Oke, nah ini kita lepaskan dulu. Selanjutnya tinggal kita presisikan dan kita lem semuanya ya. Kenapa nggak sebelah bang? Biasanya kalau sebelah itu yang di LCD harus diangkat dulu, ditaruh, diangkat dulu, ditempelin lagi, maksudnya biar benar-benar nempel. Namun kalau di framenya kita kasih lem dan di LCD-nya kita kasih lem juga, ya walaupun sedikit-sedikit yang penting merata, itu nanti akan benar-benar nempel ya teman-teman ya. Oke, kita siapkan lemnya. Kita di sini menggunakan lem T7000. Jika kalian mau beli, tinggal diklik saja di keranjang pojok video ya teman-teman ya. Oke, seperti inilah penampakannya ya. Kita akan gunakan yang lemnya yang sudah terbuka saja. Oke, pokoknya kalian bisa ikuti saja tutorial ini ya. Tetap hati-hati saat proses pemasangan ya. Nah, ini yang 15 mili ya teman-teman ya. Ini warnanya hitam ya. Oke, kalau yang ini sama warnanya hitam juga, T7000 juga ya. Nah, seperti ini. Langsung saja nanti kalian jika ingin membeli, kalian bisa cek langsung di keranjang pojok video ya. Kalau yang kecil ini 15 mili dan yang ini 50 mili ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita lemkan ya pada framenya, sedikit-sedikit saja, yang penting merata ya teman-teman ya. Hanya seperti ini saja untuk proses pengelemannya ya. Kita kasih lem sedikit-sedikit, yang penting merata pada framenya. Nah, seperti ini. Oke, dan yang di LCD nanti juga kita kasih lem ya, walaupun sedikit-sedikit, yang penting merata ya teman-teman ya. Fungsinya itu maksudnya biar lebih cepat nempel di LCD-nya ya. Kalau kita kasih sebelah itu, kadang yang sebelah itu nggak nempel ya, yang di LCD ataupun yang di framenya tuh nggak nempel ke satunya ya, satu sama lain gitu susah nempelnya. Kalau gini kan dia langsung nempel ya. Oke, kita percepat untuk proses pengelemannya biar tidak kelamaan, karena hanya seperti ini saja ya. Yang penting jangan terlalu banyak, itu aja intinya ya. Oke, yang di LCD juga kita sudah kasih lem ya, sedikit-sedikit saja seperti ini teman-teman ya. Yang penting merata. Selanjutnya tinggal kita presisikan di framenya. Pastikan memang framenya itu sudah benar-benar bersih dari sisa-sisa lem ya teman-teman ya. Pastikan sudah benar-benar bersih ya. Oke, selanjutnya tinggal kita presisikan seperti ini. Oke, dan lalu langsung saja kita pasang-pasang semua ya. Oke, nah ini kita goyang-goyang seperti ini, maksudnya biar benar-benar nempel. Lalu kita presisikan ya teman-teman ya. Oke, nanti selanjutnya setelah kita pasang-pasang semua, baru kita pasang ini ya, karet gelang ya, maksudnya biar presisi dan dia tidak bergerak gitu ya teman-teman ya. Kita usap-usap seperti ini, kita kasih penekanannya yang lembut ya. Untuk penekanannya jangan terlalu kuat, yang lembut, penuh kasih sayang ya teman-teman ya. Oke, hanya seperti ini saja ya untuk prosesnya. Oke, jika nanti ada sisa-sisa lem, kita bersihkan menggunakan minyak kayu putih ya. Hanya seperti ini saja ya. Oke, kita usap-usap, pastikan presisi ya, jangan sampai miring. Nah, seperti ini, keliling kita usap-usap, kita tekan selembut mungkin ya, dengan penuh kasih sayang ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya tinggal kita pasang-pasang semua, dan jangan sampai lupa, jangan sampai ada yang ketinggalan saat pemasangan ya. Oke, kita pasang untuk LCD-nya, ini konektor dari LCD, nanti juga kita pasang konektor dari fleksibel sidik jari ya, lalu kita pasang penutup mesinnya. Oke, hanya seperti ini saja teman-teman ya. Kita percepat saja untuk proses pemasangannya biar tidak kelamaan ya. Oke, nah ini baterainya selanjutnya kita pasang ya teman-teman ya. Saat kita memasang fleksibel sidik jari saat posisinya on, jadi nanti harus di restart dulu ya. Kalau nggak di restart dulu HP-nya, nanti tidak berfungsi ya untuk sidik jarinya ya. Oke, kita pasang dulu untuk fleksibel dari sidik jarinya teman-teman ya. Kalau dipasang tutup mesinnya dulu nanti nggak bisa dipasang ya sidik jarinya ya. Oke, kita pasang dulu seperti ini, kita presisikan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya tinggal kita pasang penutup mesinnya, hanya seperti ini. Oke, selanjutnya tinggal kita presisikan saja, jangan sampai ada yang miring ya. Kita presisikan juga framenya. Oke, hanya seperti ini saja, lalu kita pasang-pasang bautnya teman-teman ya. Oke, hanya seperti ini saja. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya. Selanjutnya tinggal kita baut-bautkan semua ya. Nah, ini kita presisikan dulu, lalu kita baut semuanya.
Oke, kita percepat saja untuk proses pemasangannya ya teman-teman ya, biar tidak kelamaan. Nanti akan kita ikat karet gelang juga ya. Oke, kita percepat untuk proses pemasangan bautnya. Kita presisikan lagi seperti ini. Oke, baut sudah terpasang semua. Selanjutnya kita tes, kita hidupkan dulu ya. Baru sambil menunggu proses loadingnya kita pasang backdoornya teman-teman ya. Oke, kita dihidupkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja normal semuanya ya. Nanti akan kita ikat karet. Oke, hanya seperti ini saja. Jika nanti ada sisa-sisa lem yang bleber, bisa kita bersihkan menggunakan minyak kayu putih ya teman-teman ya. Kalian usapkan saja minyak kayu putih. Oke, hanya seperti ini. Kita gunakan ini pembersih buat anti gores itu ya, biar tidak nempel ya. Kalau tisu itu rontok nempel di frame-nya teman-teman ya. Jadi kita gunakan pembersih antivirus anti gores ya, antivirus. Oke, hanya seperti ini saja teman-teman ya. Oke, pastikan benar-benar rapi agar pelanggan kita tentunya senang ya. Oke, setelah kita bersihkan sisa-sisa lem sehingga sebersih mungkin, bisa kita lihat ya. Selanjutnya tinggal kita pasang saja untuk pengeleman backdoornya teman-teman ya. Oke, kita bersihkan juga sisa-sisa lem yang menempel di backdoornya atau tutupnya ya. Kita bersihkan sisa-sisa lemnya. Di sini kita juga menggunakan lem T7000, namun untuk belakang biasanya kita menggunakan yang warna bening ya teman-teman ya. Oke, kita bersihkan sisa-sisa lemnya di backdoor ya, biar presisi rapi ya. Nah, ini kita bersihkan semua ya teman-teman ya. Oke, nanti yang di HP-nya juga kita bersihkan ya, sisa-sisa lemnya yang menempel di HP ini di backdoornya teman-teman ya. Oke, kita percepat sedikit. Oke, langsung saja kita kasih lem untuk di backdoornya yang bagian belakang. Kita di sini menggunakan lem B7000 yang warna bening, sama aja sebenarnya teman-teman ya. Oke, tinggal kita oleskan saja seperti ini, sedikit-sedikit saja, yang penting merata, lalu tinggal kita pasang ya. Jadi yang terpenting dalam pemasangan LCD itu setelah dipasang, penekanannya itu jangan terlalu kuat ya teman-teman ya, saat proses pemasangan LCD tadi ya. Jadi kita usap-usap saja merata hingga benar-benar presisi, dan jangan terlalu kuat untuk penekanannya, takutnya nanti malah pecah. Biasanya keseringan gagalnya di situ jika untuk pemula ya. Oke, jadi penekanannya harus benar-benar hati-hati. Tinggal kita presisikan, lalu nanti kita ikat karet gelang sekitar 2-3 jam sudah kering ya. Oke, tinggal kita presisikan seperti ini ya, kita urut-urut, jangan sampai terlalu kuat untuk penekanannya. Oke, bolak-balik yang di LCD juga kita usap-usap seperti ini, fungsinya agar lebih ini ya, lebih presisi ya teman-teman ya. Yang bagian depan nanti ini sisa-sisa lemnya kita bersihkan juga menggunakan minyak kayu putih ya. Oke, kita lap lagi, kita bersihkan lagi menggunakan minyak kayu putih. Selanjutnya nanti kita ikat karet ya teman-teman. Oke, jadi seperti inilah teman-teman ya, cara ganti LCD pada Vivo Y17s. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya. Nanti tinggal kita ikat karet ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini. Jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Monggo di share video ini ke teman kalian atau saudara kalian ya. Siapa tahu HP-nya ingin ganti layar LCD ya. Dan ini LCD yang lama nanti kita kasihkan kepada pemiliknya untuk BB-nya teman-teman ya. Oke, monggo bisa dibantu follow juga ya untuk Facebook kita, namanya sama ya, Seni dan Teknologi teman-teman ya. Oke, gitu saja, semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.